Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ibu-ibu, viral kembali ya video Habib Bahar bin Smith, yang mana yang lain para diskusi ilmiah, guru Gumbul, terus pihak Robito juga udah mengingatkan kepada Habib Bahar ya, tetapi tidak melakukannya. Habib Bahar jadi nggak berubah ya, tetap dengan pendiriannya ya, dengan seperti itu. Di sini Habib Bahar malah klarifikasi bahwa beliau siap menanggung akibat dari ulahnya ya, karena menyampaikan kebenaran. Oke, nanti disimak videonya sampai akhir, dan nanti ada Gus Wapi kena ilmu baru dari Pak Gembul ya. Sungguh mantap Pak Gembul ini ya, ilmunya ya. Gus Wapi di sini tercengang ya. Oke, bapak-bapak ibu-ibu, kita ke videonya. Salam Makassar, Waalaikumsalam. Bar lagi sedih, bentar lagi masuk bui. Oh ya. Kalau anak masuk bui karena kebenaran, itu tempat istirahatnya anak tuh. Karena kalau di luar anak sibuk dengan urusan-urusan dunia, terus sibuk dengan urusan dakwah, urusan umat. Tapi kalau andaikan anak masuk ke dalam penjara karena menyampaikan kebenaran, maka bagi anak penjara itu tempat istirahat. Yang dimana di dalam penjara itu anak punya waktu lebih banyak dengan anak punya Tuhan, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Beb, nikah dulu sama apaan dulu? Nikah dulu lah. Kalau udah nikah udah pasti rezekinya dijamin oleh Allah. Lagi flu, demam dikit. Ada statement Guru Gembul perihal ikut berkomentar tentang nasab. Saya langsung nanya, apakah Guru Gembul setuju dengan teori Kiai Imaduddin dalam hal nasab? Dalam hal, jadi gini, sebenarnya nasab yang dimaksud itu Robito Alawiyah, ya, yang kemudian Robito Alawiyah itu diklaim oleh Ustadz Imaduddin. Iya. Iya, bahwa itu tidak tercatat secara dalam sejarah. Nah, itu memang benar. Jadi silakan aja. Bahkan orang-orang yang mendukung Robito Alawiyah juga tetap sampai sejauh ini belum mampu menunjukkan jawaban atas tantangan dari Kiai Imad itu, bahwa ada nggak catatan tertulis yang pertama yang sezaman dengan itu. Kalau tidak ada ya sudah, karena secara historis kan ini bincangnya itu adalah ilmiah ya. Iya. Dalam metodologi ilmiah itu atau metodologi historis itu, bahwa sesuatu itu disebut ada kalau ada catatannya. Kalau tidak ada maka disebutnya bukan historis, iya, atau semi historis gitu. Jadi misalkan apakah Wali Songo itu ada atau tidak ada? Nah, ini sejarawan itu setuju bahwa Wali Songo misalkan ada, tetapi cerita-cerita tentangnya itu ahistoris. Iya. Tapi tokohnya itu ada, tapi ceritanya tidak. Kenapa? Karena tidak ada catatan sejaman. Jadi mau percaya mau enggak ya terserah. Cuman ini mah secara historis, metodologinya tidak mengizinkan kita untuk mempercayai sesuatu yang tidak ada catatan paling awalnya atau catatan yang sezaman dengannya. Nah, karena itu maka secara historis kita tidak menemukan ada sejarawan yang akan mendukung bahwa, saya mohon maaf ya, bahwa Balawi itu ada rangkaian ininya itu ada. Itu gak ada secara historis. Ya, saya yang pertanyaan yang belum dijawab sih, berarti Guru Gembul ini setuju dengan apa? Setuju dengan karena Kiai Imaduddin. Iya. Karena kalian itu menggunakan metodologi, menggunakan metodologi. Kalau misalkan menggunakan syariah, nasab, apa segala rupa, ya itu silakan. Tapi secara metodologi ilmiah kita tidak menemukan bukti bahwa Ba'alawi itu, atau misalkan bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi. Jadi secara historis tidak ditemukan. Secara tes DNA kita kemarin beberapa menemukan sampelnya juga tidak ketemu. Jadi secara ilmiah sudah konklusif. Kalau bicara tesis kan Kiai Imad kan punya tesis kan. Kalau tesis pasti kan ada penguji. Iya. Dan penguji harusnya kan levelnya lebih tinggi daripada yang diuji. Logikanya kan gitu. Kalau kita kuliah, kita mau tesis, berarti kan yang nguji-nguji orang lebih paham setidaknya tentang apa yang diujikan. Iya bisa seperti itu lalu. Nah,
tesis ini kan Kiai Imad belum ngomong tuh dia tesis di universitas mana Dia atau di nggak mana. tesis di ini. Jadi dia nggak ngambil bahwa dia tesisnya lulus di sini dari universitas apa dan sebagainya. Dia menyebut ini tesis kurang lebih pikirannya adalah karena dia karya ilmiah yang mengikuti metodologi ilmiah gitu. Jadi sesuatu misalkan gini, saya ini mengklaim bahwa ini adalah tesis. Ya boleh saja, tapi belum teruji. Yang nggak disebut tesis juga nggak apa-apa, tapi itu sudah mengikuti metodologi ilmiah, gitu. Oh. Jadi, iya. Jadi misalkan saya mengajukan sebuah tesis ini belum Iya. uji, belum ada antitesisnya, ya tidak apa-apa. Tapi kan saya berhak untuk menyatakan bahwa ini adalah tesis. Gitu. Iya, berapa aja sih. Secara validasi kan kalau kita bicara tesis kan nggak ada validasi untuk pengakuan nggak ada. karya dia sebagai tesis itu kan. Karena itu, maka kalau misalkan terkait dengan polemik Ba'alawi ini, kita sama-sama menyarankan untuk cepat selesai. Ya, Nah, tesis ini dibuktikan dalam diskursus ilmiah, Betul. dalam dialektika ilmiah. Jadi misalkan Kiai Imad melontarkan sebuah tantangan, ada nggak ditemukan nggak bahwa kitab sezaman yang menceritakan tentang Ba'alawi dan seterusnya dan seterusnya. Iya. Nah, selama itu belum ada ya sudah selesai di situ. Jadi anggaplah bahwa itu bukan tesis, anggaplah itu skripsi atau anggaplah itu karya ilmiah anak SMA dan sebagainya. Tapi kan pertanyaan itu belum dijawab. Makanya nanti kalau misalkan mau ya silahkan, saya mohon maaf tapi kemarin Robitoh Alawiyah setahu saya tidak menyanggupinya. Tapi silahkan ini Robitoh Alawiyah itu ditunjukkan kepada para sejarawan. Ini kan ditunjukkan kepada orang yang memang memiliki metodologi ilmu terkait dengan sejarah, terkait dengan nasab. Silahkan itu dipublikasikan. Iya. Kemudian kita sama-sama melakukan verifikasi. Itu sebenarnya adalah cara untuk menghentikan polemik ini. Kan begitu. Standar apalagi ini berbicara nasab pasti kan ada standar secara syar'i Islamiyah kan. Ada nggak standarnya itu yang dipakai apa itu? Karena misal contoh, kalau dia bicara nasab tercatat atau enggak. Contoh, mungkin saya menganalogikan gini. Mungkin saya nikah istri 2 atau 3 lah gitu kan. Anak ada 10. Tapi 3 yang tercatat. Yang 7 tidak tercatat. 7 ini kan bukan anak saya kan? Iya. Memang bukan, tapi makanya ini prinsipnya adalah dalam metodologi ilmu. Iya. Jadi misalkan gini, misal ya, para sejarawan sampai sekarang itu bersepakat bahwa peradaban di Indonesia abad Masehi dipercayai. Kenapa? Karena bukti-buktinya banyak. Tetapi sampai sekarang kerajaan tertua di Indonesia tetap disebutnya Kutai. Kenapa? Karena dia yang memiliki catatan tertulis di zaman itu. Jadi sejarah itu metodologinya dimulai dari apakah dia memiliki catatan atau tidak. Itu aja, sesederhana itu. Jadi kan ini saya mohon maaf, misalkan inilah yang kemudian membedakan sejarah misalkan dengan tarikh. Dengan dengan tarikh gitu ya dan sebagainya. Kenapa? Karena sejarah itu benar-benar kita harus melakukan kritik terhadap sebuah sumber, apakah sumber ini valid atau tidak. Nah, bagaimana kita bisa mengkritik sumber ini valid atau tidak kalau tidak ada catatannya? Iya. Jadi mulai dari awal itu adalah catatannya. Tapi kan mungkin saja tidak tercatat, ya sangat mungkin. Mungkin. Tapi itu tidak masuk dalam sejarah. Itu bisa dimasukkan ke dalam kabar burung, bisa dimasukkan ke dalam mitos, bisa dimasukkan apa? Karena yang dimaksud dengan ilmu itu harus teruji secara empiris. Kita hanya bisa menguji kalau ada buktinya, dan bukti yang dimaksud itu adalah catatan. Ya, begitu sederhananya dalam sejarah tuh gitu. Terus ada beberapa statement Kiai Imad itu bilang Yaman pun tidak mengakui Ba'alawi. Sedangkan dari pihak Yaman pun membantah itu, dianggap hoax karena mereka mengakui Ba'alawi ini ya benar gitu. Di Yaman itu diakui. Dan bahkan sebagian orang di Saudi Arabia juga mengakui itu, dan banyak juga mengakui itu. Nah, tapi kita gak lepas dari itu karena kan premisnya itu gini nih. Jadi ada klaim teologis. Iya. Klaim teologis bahwa sekelompok orang ini adalah keturunan Nabi. Iya. Kapan klaim teologis itu dimulai? Dimulainya ketika kaum Ba'alawi itu memperkenalkan Robitoh Alawiyah. Iya.
dan catatannya. Kapan itu terjadi? Sekitar tahun 1900-an awal. Iya. Begitu kan? Nah, bolehkah itu kita percayai? Boleh, silahkan. Mau percaya atau tidak itu boleh. Iya. Tetapi secara historis. Nah, kalau misalkan ada orang yang mengambil kacamata atau sudut pandang bahwa, wah, kita harus ngelihatnya berdasarkan dengan ilmu-ilmu tradisional yang berkembang pada saat itu, ya silahkan. Iya. Tapi kalau judulnya adalah tesis, judulnya adalah ilmiah. Maka syarat pertama dan utamanya itu adalah bahwa dia harus memiliki bukti tertulis. Itu aja. Nah, jadi kalau tidak ada bukti tertulis, nah dari mana cerita bahwa tidak ada bukti tertulis? Ceritanya adalah dari tahun sekian sampai tahun sekian tidak ada bukti tertulisnya. Ya sudah, selesai. Ini sama seperti metodologi yang digunakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Ya. Jadi Imam Bukhari misalkan, mungkin saja hadis ini tuh memang dari Nabi. Sangat mungkin, tapi karena dari satu orang ke orang rantai berikutnya itu tidak ditemukan, Betul. bahwa orang yang dimaksud itu tidak ketemu, maka hadis ini dianggapnya doif atau bahkan palsu. Palsu. Betul kan? Betul. Walaupun Bukhari itu membuka kemungkinan saya sangat percaya atau mungkin saja ini, tapi karena tidak ada catatannya, ya sudah, apa boleh buat. Lebih baik menganggap bahwa lebih baik berhati-hati sehingga menyebut bahwa hadis ini tidak tercantum daripada mencantumkan hadis yang kemungkinannya salah. Kan begitu. Nah, jadi metodologi ilmiah yang kita kenal, metodologi historis sejarah itu kan ada beberapa langkah. Di antaranya adalah mengumpulkan sumber, kemudian melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber itu. Verifikasi itu ada eksternal dan internal. Ini adalah kebudayaan Islam. Ya. Jadi metodologi ilmiah yang kita kenal itu diambilnya dari ketika Imam Syafi'i kemudian membuat sebuah metodologi bagaimana cara membenarkan bagaimana cara mengetahui hadis sahih dan hadis yang tidak sahih, dan kemudian ini diaplikasikan oleh Imam Ahmad, dan Imam Ahmad kemudian puncaknya itu adalah di Imam Bukhari, dan kemudian Imam Muslim, dan dilanjutkan oleh imam-imam yang lain, Abu Dawud, Nasai dan sebagainya. Kan begitu. Nah, metodenya itu bagaimana? Di antaranya adalah betapapun kita meyakini bahwa satu dalil itu, katakanlah misalkan ya, kayaknya sih ini benar dari Nabi gitu. Tapi kalau tidak ada catatannya, ya selesai. Atau semua catatannya terpercaya, tapi satu orang yang ini tuh bohong gitu, ya udah selesai, tidak dianggap, kan begitu. Ya. Jadi apakah Kiai Imad itu bohong dan sebagainya, ya itu mah terserah. Cuman ada satu tantangan yang sampai sekarang belum terjawab, yaitu tidak ada catatan sezaman terkait dengan nasab itu. Ya udah, secara historis selesai. Ya, saya lanjut lagi. Tadi kan dibilang Ba'alawi masih diragukan lah dalam konteksnya kan keturunan Nabi kan gitu kan. Sedangkan di luar negeri kan ada lah Ba'alawi, tapi namanya bukan Ba'alawi, Nakobah. Itu namanya Nakobah, dan beberapa negara kan mengakui gitu loh. Bahwasanya Ba'alawi ya emang durian Nabi kan gitu. Ya, pengakuan-pengakuan itu kan dari taklid. Jadi ya kan ngikutin aja gitu. Ya karena itu sudah menjadi sesuatu yang umum, ya udah ikutin aja, gak apa-apa. Ya kan dari pihak luar kan Nakoba Yaman, dari pihak yang lain juga mencatat nasabnya keturunan mereka ke Rasulullah, kan mengakui bahwasanya Ba'alawi itu juga bagian dari keturunan Nabi kan gitu. Kalau emang ini saya hanya pikiran saya. Kalau emang ini tesisnya Kiai Imad ini benar, pasti banyak itu ulama-ulama luar negeri, ulama-ulama yang benar-benar keulamaannya, pemahaman agama yang bagus, pasti akan mengakui. Nah, ini bukan soal pemahaman keagamaan. Jadi misalkan tokoh-tokoh besar NU sampai sekarang misalkan, atau yang sudah wafat kemarin, Hasyim Asy'ari. Ya, Hasyim Asy'ari mengakui. Tapi kan mengakuinya itu taklid. Bukan beliau melakukan penelitian nasab secara keseluruhan, kan tidak. Karena ilmu nasab itu adalah yang jarang banget gitu di. Ya, Guru Gembul bilang pengakuan Kiai Hasyim Asy'ari almarhum taklid, bisa memvonis taklid itu dari mana, kan tidak ada penjelasan dari beliau. Memang tidak ada penjelasannya, tapi kita juga tidak menemukan bahwa beliau pernah melakukan penelitian sendiri. Siapa ya almarhum? Iya, ada nggak? Ya. Ada nggak bahwa beliau melakukan penelitian sendiri untuk membenarkan atau menyalahkan rangkaian nasab itu? Pak Gembul ini salah satu orang yang pernah Al-Fakir bantah statementnya sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu. Beberapa kali Al-Fakir melihat statement yang keluar yang dijadikan istidlal, sebuah dalil oleh dia
selalu kacau dan rancu. Sehingga Al-Fakir punya 3 poin mengenai Pak Gembul ini. 1, dia tidak pernah belajar agama secara sistematis. 2, dia tidak pernah ada di pesantren ya, yang mungkin pesantren itu sudah terkenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kita bisa menilai itu dari statementnya. Yang ketiga, dia sering menambah-nambah hadis dan keterangan para ulama dengan pemikiran sendiri. Contoh, suatu saat sekitar 1 tahun yang lalu atau lebih, dia mengatakan bahwa pada suatu saat Rasulullah dan para sahabat mengizinkan orang-orang Nasrani untuk melakukan ibadah di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi. Mengizinkannya itu selama 3 jam kata dia. Bayangkan, ini perkataan Rasulullah lalu ditambah-tambahi, ini kan sudah fatal sebenarnya. Kita saja tidak berani menambah-nambahi apa yang disampaikan Rasulullah. Andai kan ada keterangan, maka kita akan memberikan keterangan bahwa ini murni dari penjelasan kita dan ini adalah isi hadisnya. Padahal dia ingin menerangkan kepada umat bahwa tidak usahlah kita terlalu fanatik buta kepada Islam. Kita toleransinya itu ya dahulukan. Buktinya Rasulullah saja mengizinkan orang-orang Nasrani sholat di Masjid Nabawi kok selama 3 jam kata dia. Hadis yang dia pakai itu hadis mungkote. Hadis mungkote yang mu'dol. Hadis mu'dol ini 2 perawinya hilang sekaligus atau berurut, sehingga tidak bisa la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan hujah. Dan dia berhujah dengan ini, dan tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah yang terkenal menggunakan hadis ini sebagai hujah pembolehan ibadah di masjid. Ibadah di masjid, bukan masuk masjid. Kalau masuk masjid, kita baca kitab-kitab lintas mazhab, ulama berbeda pendapat. Ada yang melarang secara mutlak, ada yang memperbolehkan. Tapi kalau ibadah di masjid, orang kafir yang ritualnya adalah mensyirikkan Allah, maka para ulama tidak membolehkan. Ini kan sudah ngawur. Berarti dia tidak pernah belajar kitab hadis, tidak pernah belajar ilmu hadis. Kemudian tentang nasab, dia mengatakan begini, Sayyidah Fatimah tidak memiliki privilege, kata dia, tidak memiliki keutamaan yang dihususkan, sehingga Rasulullah mengatakan lau kanat binti Fatimah saraqat laqata'tu yadaha. Andaikan Fatimah yang mencuri, aku akan memotong sendiri tangannya. Ini menunjukkan bahwa Fatimah saja tidak punya kemuliaan, biasa-biasa saja, sesuai standar saja. Apalagi yang nasabnya jauh di bawah Fatimah seperti kalangan para habaib. Nah, itu dia menyampaikan seperti itu. Dia lupa, kayaknya dia tidak pernah khatam membaca Al-Quran. Padahal ahlul kisah itu jelas tertulis di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira." Kita buka di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ad-Durrul Mansur fi tafsir bil Ma'thur Al-Imam As-Suyuti, atau tafsir yang lain. Maka di sana maksudnya adalah Ali, Husain, Hasan dan Fatimah. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu dia tadi penjelasan dari Habib Bahar bin Smith ya, yang mana beliau siap menerima ya akibat jikalau beliau dipenjara ya, dengan menyampaikan kebenaran. Beliau siap ya bapak-bapak, ibu-ibu. Intinya beliau dengan teguh memegang pendirian beliau ya, walaupun udah dinasihatin oleh pihak Robito Alawiyah dan oleh sebagian para masyarakat atau kiai ya, sudah menasihati Habib Bahar agar ya lebih inilah gitu ya, tentang penyampaian ceramahnya atau sikapnya ya. Tapi ya Habib Bahar memilih dengan pendiriannya itu ya, dan siap mengambil resiko ya. Jadi kalau beliau terjadi seperti itu ya, beliau katanya ya itu istirahat dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya, seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Dan tadi ada Gus Wapi ya, yang mana beliau diskusi ilmiah bersama Pak Guru Gembul ya, yang mana Pak Guru Gembul ini ya di sini ya beliau menjelaskan ya, mendukung tesis Kiai Imad ya. Dan di sini Gus Wapi sama mempunyai dalil ya, enggak apa namanya ya kan beliau mendukung para Habib ya, intinya seperti itu. Dan beliau mempunyai dalil ya, katanya ada di Al-Quran ya, kita harus memuliakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ya emang kita harus memuliakan keturunan Nabi Muhammad SAW ya. Oke bapak-bapak, ibu, itu
tadi video kali ini ya. Mohon bisa disimak ya dan dipahami. Oke, kita doakan Gus Wafi sehat selalu, Pak Guru Gembul yang ilmunya mantap sekali, sehat selalu ya, dan Habib Bahar semoga dia bisa menerima masukan dari Robito Alawiyah. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.